karena gue udah spesifik banget kalau MX1 sekarang yang gue mau. Sebenarnya lo beli karena lo impulsif. Walaupun kita sebagai sneaker collector pasti kita impulsif. Tapi sneaker ada enthusiast kalau gua. Karena kan kalau gue collector. Oke, sepatu itu suka kadang kalau lu lihat di toko bagus banget. Begitu di rumah, kok anjir jelek banget ya, nyesel. Nah, levelnya dari sisi mana? Dari Lu sisi... lihat aja angle-nya. Iya. Nanti lu lihat ada dari kiri, ada dari kanan, ada dari tengah. Marah, Kalau coy. dulu tengah doang tuh satu aja. Iya, kembali lagi ya. Kembali lagi, tiba-tiba kembali lagi nih. Balik ada, dulu. ada ini ya, sedikit perubahan. Ya. Apa sih ngomongnya? Update Transisi apa tadi? lah. Transisi. Revamp. Iya, dari pencahayaan. Dari pencahayaan, dari semuanya. Apa itu Betul. gerimis-gerimis di layar tuh udah nggak ada lagi. Wah, gini sih. Apa itu oper-operan mic? Nggak ada lagi. Apa itu yang sini putih, yang sini hitam? Nggak Ya, memang ada. putih hitam Nggak gitu ada. kan. Lagi udah Ya, jelas. ya, tempatnya di mana proper, Ya. makanya Channelnya tetap- baru. Yes. Walaupun kita tetap stick pada roots kita ceramics. Ceramics, tetap ngomongin hal-hal daging yang biasa disampaikan oleh ya sebelumnya nih Bareng-bareng lah. Indro, gua Polo, ya kita ngobrol bareng biasanya itulah kalau daging yang disampaikan oleh Indro secara sejarah segala macam, gua biasanya bercandanya doang. Udah biasa, Sama- saya gue selalu ditimpakan dengan pengetahuan gitu. Jadi Keren. justru balance-nya di situ. Keren, ini kalau jempolnya gue Iya kan? sih gue giniin ke muka, keren gitu. Keren. Gitu. Makanya kalau gue bagian bercandanya sama ya produk lah, lebih ke produk, khususnya sepatu. Oke. Gitu. Mau cerita apa sih? Ini Kita di kita sini mau nostalgia lagi ke apa ya? iya kita Ini kali ya. kita nostalgia sedikit kali ya. Iya, Lebih ke sepatu. intinya ceramics tetap ada roots-nya Oke. yaitu sneakers. Kita akan bahas tentang sneakers, bintang tamu yang berkutat di bidang sneakers juga. Sneakers. Dan kalau bisa semoga melebar ke apa lifestyle, fashion Ke gitu ya. lifestyle, ke minuman Otomotif. keras. Wah, minuman Enggak ya? keras. Oke. Gue minum dosa. 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 Oh gitu langsung. Gue tahu soalnya yang investor Eh, baru ini nggak mungkin mau. Oh iya. Kalau bahas minuman keras. Nggak Kebetulan mungkin. investor kita dari Dubai sama Doha. Benar. Itu yang mempengaruhi lighting dan video Benar, quality dan benar. segala macam gitu. Pokoknya top banget. Bagus. Kita aja tadi pas baru datang, anjing kamera jika. Makanya gue mau ganti baju, wait nggak bisa buka pintu nih. Iya Gitu. kan? Lo Proper nggak banget ngeliat, set. lo nggak ngeliat mic kita kan? Keren. Wah, iya, Itu salah satu Biasanya perkembangan. kita pegang. Biasanya kita pegang, kita oper, pegang Yoi. gitu-gitu. Gitu. Nah ini, wih nggak ada mic. Gitu. Intinya perubahan baru, knowledge baru, berita-berita baru, dan Iya. penghujung akhir tahun mungkin next episode kita akan bahas tentang apa namanya sneakers of the year atau segala macam. Iya, itu Coming 2026. harus Gitu. tuh. Lebih ke arah situ Menurut sih. walaupun gue sekarang lumayan kurang update ya. Oke. Gitu. Jadi apa nih? Kita mau bahas. Mungkin Eh, orang perlu di looping lagi nih. Lo collect Hmm. sneakers nih dari kapan dan specialty lo 2001 gimana? Wah. Gue 2000 berarti. Pokoknya gue harus lebih dulu. Gue gak boleh kalah. Padahal jujur gue duluan. Jujur. Dia Ada. beli Benar. apa? Fans herringbone. Fans sharing loh. Fans Vault. Era Kaskus Era dulu ya. Kaskus. Enggak lah, itu gue mulai kalau memang Kaskus. suka bener. Heeh. Enggak, Gua kalau beli maksudnya, kalau kita kalau ngomongin suka kayak udah dari SD deh karena Oh, kalau gue iya. basket Iya. karena kecintaan gue terhadap Gue pas olahraga draft basket. combine itu. Wah, Waktu itu. Pas draft combine NBA gue gak emang masuk. ternyata kebalik ya Gue guys balik Indo. image-nya. Akhirnya ketemu Nah, dia. yang ngablu, Gitu. yang tipis-tipis kecubung. Rambut boleh sama- rapi. Tapi kosongnya justru. Kosongnya Kayak ada. rambut gue banyak kosong-kosongnya. Wah, curhat dong. Iya, Itu lo ya. berarti 2000 Enggak lah ya, enggak. Iya. 2001 mah SD. SMP, Ya cuy. tapi intinya dari SD pertama kali menemukan kesukaan gue terhadap basket, terhadap sepatu itu di basket sama Kobe Bryant. Gue bukan lumayan, gue cukup konsisten karena memang itu menurut gue sepatu apa ya berkesan pertama banget tuh itu. Gue Memorable ya? beli pakai duit gue sendiri, gue kerja, SD padahal. Enggak lah, nggak mungkin orang tua pasti. Oh, pantas gue sering ketemu lu di perempatan sini. Wah. Waktu itu berarti itu buat Kobe tuh ya. Pas gue tidur gitu ya, Iya. yang digendong.
Dihipnotis tidur gitu. Iya. Enggak lah. Itu Kobe Crazy 8 yang kayak zebra lah, lu pasti tahu tuh. Kelas itu 6 tuh. SD. Enggak dong, itu kelas 3 kita. Dia baru Mungkin. masuk. Dia baru Masa? masuk NBA 9. Soalnya waktu itu temen gue 97. yang tajir, dia doang yang pakai tuh. Nggak, Si kelas Crazy 6. itu tuh. Kelas 6 tuh era-era Jordan 12. Jordan 13. Ketahuan berarti kan siapa yang lama? 12 gue udah Siapa yang pakai daging? kelas 4. Enggak. 12 gue udah pakai kelas 4. Ya oke. Itu aja. Terus Ya itulah, itu Kobe dari situ ya udah sepatu basket straight SMP menemukan adanya apa ya dunia baru yaitu Tampur Taman Puring which is deket sebenarnya sama lokasi kita syuting. Tapi Oh, benar. mau review nggak langsung? benar. Kita Nanti syuting di mana terakhir. aja. Oke. Maaf ya investor nanti dulu. Ya. Padahal nggak ada pesen itu. Ya itulah udah basket terus Tampur tuh Converse, Nike Ninja dulu ngomongnya. Parkit. Parkit, Tampur, Nike Shox juga. Itu gua kesentuh tuh lumayan tuh dari situlah. Sampai akhirnya diseriusin kuliah tahun 2000 berapa ya 15 kalau nggak salah. Oh, pengen muda, tiba-tiba pengen muda. Umur muda, hobi pengen tua. Kuliah masuk gitu. Nggak 2007 2006. Oh 2006 ya? 2006. Sama dong. Enggak, lu kan pindah-pindah. Enggak, kan 2006 masuk. Terus 2006 itu baru deh dikenalin sama temen tuh David Mio ada dulu Oke. kalau lu tahu. satu sekolah tuh dulu lo ya? Satu kampus SMA. Enggak, kampus. kampus. Oke. Kampus gua dikenalin ibaratnya nih ada wadah nih di Kaskus namanya Sneaker Addict gitu kan. Itu dari situ udah mulai ngulik. Terus perkenalan pertama juga sama Aji Handoko Gonjel Kompas itu yang lumayan meracuni gue ke sneaker. Apa ya? Dia menawarkan pertama kali itu Nike SB Sabotage kolong. Wah, itu sih berkesan banget gue. Gue tau lah karena memang di saat itu masih mahal lah ukuran anak kuliah 500.000 tuh kayak gimana gitu. Iya, dia keluarin itu dari kantong gitu lumayan banyak sepatu dia nih lo ini lo mesti punya nih. Itu cuman shoes only dan di kantin tuh gue inget banget di kantinnya fakultasnya teman kita Fitra ABB itu di situ jadi dia ngeluarin itu terus sama Adidas Superstar sama sama graffiti artis lah Copek namanya. Udah dari situ lah lumayan ngulik dan dia yang mengarahkan lu kalau mau koleksi sebenarnya Dang tuh udah lumayan rame lu cari yang niche-nya lah ibaratnya yang lumayan jarang yaitu apa Nike Blazer SB sama Nike SB Classic. SB Classic tuh basicnya dari tenis klasik. Pasti lu tahu tenis klasik tapi tangnya tebel. Iya. Gua rada nggak cocok tenis klasik karena lumayan susah mix and match ya. Soalnya tangnya tebel banget bikin lumayan apa ya ribet untuk pairing sama celana karena dia skate banget aja. Iya. Bentuknya itulah dari situ dah. Terus BM yang lain-lain karena keracunan teman-teman komunitas. Iya. Itu gue. Iya Lo sih. coba. Tapi emang gue sebenarnya mirip-mirip sih kayak Transisinya sama ya maksudnya kita nggak slightly lah. terjun. Slightly. Gue mulai dari forum juga, Sneaker Addicts. Kita basket juga. Kita kan ketemu basket SMP, cuy. Enggak, gue dari trail run dulu. 2003 tuh gue udah mulai. Iya lu udah Hoka tuh ya Oh, saat udah. itu. Jadi Udah. Hoka belum buat, gue udah Hoka gitu Belum. ya. Gue dulu udah Wow. pakai Oka pertama 2003 lah. Gitu. Terus enggak gila. Mulai gue 2000 gue SD. Iya, SD benar. SD, SMP, habis Kayaknya itu umuran kita tuh antara band, Heeh. olahraga, Ya. skate gitu-gitu. Tapi gue pasti lebih ke olahraga. Kalau Gitu. gue. Terus 2000 early 2006 itu mulai lagi Iya. pakai palsu. Iya lagi Karena itu. nggak ada duit. Sama kan Iya. kita juga belum paham. Betul, gue Lebih pakai ke belum paham sama terbatas karena Yes. anak sekolah kan. Benar. Lu pakai apa dulu? Gola. Wah, bola itu udah Gola beli di toko di sebuah mall di PS dong. daerah pusat Barang Senayan. Gue nggak pernah mau nyebut merek tapi yang ini dia mulu. Iya, kan PS Gitu. gedenya. Nggak apa-apa tau sebut merek. Tokonya vintage banget maksud gue. Iya. Tempat kalau lo di saat lo misalkan teman-teman lo ketampur, Hmm. wah nggak ada gengsinya lo, tapi kalau lo Betul. nenteng apa ya namanya? Lupa.
Ada namanya kayak merek mobil lah. Udahlah, gue skip aja. Oke, kalau polo tadi mulai dari forum, gue Iya. slightly hampir sama lah. Iya. Kayak Karena kita seumuran kali ya, jadi Seumuran. merasakannya lumayan sama tuh. cuman mungkin SD transisinya gitu-gitu. polo lebih duluan, habis itu baru gue kembali lagi karena sudah mulai bekerja, jadi udah mulai bisa beli sepatu Yeah. dan segala macem. Waktu itu justru gue kenal dia itu pas gue beli Vans Volt Herringbone. Kenal lagi. Kenal lagi Dulu Dulu kita pas irisan di- banget tuh iya. SMP. pas di Asia Cup. Draft combine. Draft Combine. Selalu ya. Gue bangga banget sama Draft Combine itu ya, padahal gak ngerti. NBA draft NBA Draft combine. Combine itu gara-gara nonton Netflix itu. Nah dari situ akhirnya mulai menggeluti lagi. Sebenarnya enggak sih, gue dari fans era Caballero waktu itu. Itu the very first fans era with Caballero. laces apa? fans classic with laces aja. Gue nggak tahu ada fans era, ada fans Iya, authentic. namanya kita nggak. Iya. Dulu kita nggak peduli lah dengan Nggak peduli. nama-nama itu. Gua ke Singapura, gue nyari ada. Is there any fans classic with laces? Anjir, tapi fans era aja. Namanya. Itu namanya. Nah itu, habis itu Lu lumayan BM, sering tuh. gua- Lumayan sering di fans tuh. Gua waktu itu merasakan tuh. strictly fans, gue tahu banget jeroannya, kolaborasinya dari yang Hmm. dulu sampai tahun itu segala macem, sampai ada sedikit perang dengan salah satu. Oh. Itulah gitu. Langsung ya. Karena Ya, gua tahu tuh, gua tahu. adu insight sih sebenarnya nggak Nah. penting tuh anak muda. Terus Ini kita masa pas Maris kan? Maksudnya. enggak sebelum jauh sebelum Ini di Maris. Bangka kan maksudnya? Tokonya? Iya. Oh iya. Gitu. Tapi ya Oh jauh sebelum itu. Jauh, Bukan jauh. itu eranya Maris. bukan Pak. Terus Kok Maris? apa? Skematik maksud gua. Iya, ya deket-deket Era itulah, sekarang. deket-deket itulah. Terus abis itu gue hampir beli dari fans. Gue mencoba Nike pertama gue tuh Air Max Air Max One lu. Air Maxim Para tuh Nike pertama gue. Oh Maxim Para itu malah pertama. Maxim lu? Para karena waktu itu nggak tahu historical apa segala macam. Oh nih Nike Air Max, gue suka Air Max, collab sama Para, oke, bagus Bagus. beli. Karena bagus. shape-nya busuk lah. Busuk ya? Shape-nya busuk lah Ya, kayak kalau Aladdin lu- gitu cuy. Iya kalau lu sekarang sih, gila itu. Iya. Gak ada yang make, gak ada yang tahu menurut gua si Air Maxim ini ya. Iya, iya. Terus warnanya juga gue banget all black ya. All black Gue suka dengan banget touch sepatu pink tonal. sama- Ya, habis itu keracunan Air Max. Keracunan Air Max, waktu itu Air Max gue Albertine, Amsterdam, Pantai. Ngaku-ngaku langsung. Itu bisa beli rumah aja. Parah. Itu Tapi Sampai- lu Amsterdam lu sempat punya juga. sempat. Sampai hari ini, gue rasa gue belum stop, tapi sangat mengurangi dari sebelumnya. Enggak, untuk sepatu, nah ini kayak sedikit akhirnya ngobrol untuk sepatu yang konsisten lu suka dari dulu sampai sekarang apa? Ya, gua tahu jawabannya. Kalau konsisten sih harusnya gue suka, tapi walaupun gue nggak Iya, sekarang waktu akhirnya- gue beli ya. Maksudnya Iya, sekarang fans. akhirnya fans ya. Tetep Gua fans. maksud gue malah, oh iya fans nih, bukan Air Max One malah. Bukan. Kalau lu Kenapa nggak Air Max One? Hmm. Karena gue udah spesifik banget kalau Air Max One sekarang yang gue mau, which is Iya, beli. collab dulu iya lah. era kita kan. Betul, Nah, betul. Gitu. Iya, Which is fans sekarang ya, udah nggak oke. kebeli karena kan gue picky ya sepatu. Misalnya kalau lo ke Vault di rumah gue juga is very very salib. It's very salib. It's very salib. Ya Ah, gitu. sinkron. Kalau begitu. Sama ada satu yang ketinggalan nih. Ah. Lo pakai sepatu apa hari ini, Pak? Oh iya, itu yang biasa kita bahas. Ya. Gue kebetulan pakai Satisfy Rocker warna biru muda yang gue paling suka banget. Nih, Ini collab sama Big Bubble ya? Bukan. oh iya lagi ya, Iya. Ngopop Ice. Yang bubble gum. Vanilla Ice. Vanilla. Vanilla Blue. Vanilla Blue. Ah, Itu iya, enak ada banget. lagi. Vanilla Minuman Blue. rasanya kayak parfum. Gue bubble gum gue megang. Bubble gum. Iya. Jangan taruhnya nggak enak. Ini, iya, gue suka karena warnanya, terus penasaran nyoba. Ternyata memang nyaman banget. Dan gue nyoba pertama kali pakai kaos kaki nggak enak. Habis itu gue nggak pernah pakai kaos kaki lagi. Oke, jadi langsung ibaratnya sockless gitu lah. Itu lebih nyaman, lebih enak di kaki. Tapi emang Gitu. Polo buat yang udah kenal, dia terkenal sepatunya dia berani banget orang-orang.
mencrat. Iya. Gua Dia dipanggil vibe-nya mencrat. tuh Notorious B.I.G lah. Jadi Padahal Notorious nggak warna-warni. enggak sih ya. Gitu. Tapi Terus culture-nya Peter tuh dia juga dapat lagi, tuh. matanya Peter lagi kan. Yoi, dia Gue bisa. bisa ngeliat Kinyo gini, tapi sambil syuting. Gitu. Jadi dia kalau lu lihat polo pasti ada warnanya. Dari hitam putih bajunya Iya, pasti ada tiba-tiba- satu tiba-tiba pink. Gue Tiba-tiba sepatu biru sih muda. ya, sepatu. Iya. Iya, kaos Gitu. berani juga. Lumayan retro-ish kind of vibe lah. Yes. Gitu. Lu Ndro, pakai apa nih? Gua karena gua lagi seneng mountaineering, Nah, jadi gua lagi lumayan mengumpulkan barang-barang mountaineering walaupun gua walaupun tidak nggak naik sama naik, sekali gua ya. tidak lari, gua tidak naik, tapi gua suka Lu city kulturnya, boys sih. gua suka stylenya. Nah. Ini gua pakai Hoka Stinson Evo OG collaboration sama Haven. Oh iya, ini yang Heaven ya. Sama Haven. Ini bukannya baru keluar ya? Baru kan gua update. Nah. Gitu. Nah, gua tuh kalau udah suka sama brand, gua berusaha sebisa mungkin gua pakai ke situ. Iya. Terutama Haven, gue suka banget Kith, Haven, gue suka Haven. banget Kith, gue suka banget Fishfim. Fishway. Intinya ini 3 kuncian lah. Iya. Dan sesimpel kenapa gue suka ini karena ini this is Range Rover of trail running shoe. Oh Gitu. iya. Jadi iya. julukannya dia nih. Si khususnya Hoka Stinson ya. Iya. Hoka Stinson. Stinson itu siluetnya kan? Siluetnya. Sama. Stinson tuh ada beberapa, yang ini yang Evo OG-nya. Oh oke. Jadi ini Iya, yang iya, belum iya. dimodernisasi lah. Ah. Gitu. Dengan Gore-Tex dan lain-lain. Gitu. Oke. Itu sih. Oke. Sekarang kayak kita mau bahas apa nih? Kayak Dosa-dosa pembelian sepatu yang mungkin sebenarnya lo beli karena lo impulsif. Walaupun kita sebagai sneaker collector pasti kita impulsif. Wah, Tapi sneaker ada. antusias kalau gua. Karena kan kita nggak kalau gue collector. Sorry. Oke. Siap. Eh, Bebas, udah gede. Oke. Jadi pasti ada sepatu-sepatu yang lo beli. Tapi lu nyesel. Kalau lo beli lo nggak butuh udah pasti. Iya. Udah pasti. Nah, Tapi ini lo beli karena habis impulsif. itu lo nyesel. Nyesel. Karena lo kebawa hype-nya. Ternyata jelek banget iya. mungkin. Atau kita mulai dari sepatu yang lo kena banget karena ini hype banget nih sepatu. Itu apa tuh? Apa ya? Kalau kena banget jujur gue pengen banget punya Yeezy. Cuman nggak beli. Tapi gue apa ya Dre? Gue cukup lupa dengan ya paling kalau siluet umum lah dang. Kayak gue pengen tapi tiba-tiba ternyata anjir norak nih gitu warnanya. Tapi lu cocok lah pakai dang. Iya. Apa ininya ya? Gue rada lupa sih jujur. Si blazer itu tuh salah satunya tuh blazer. Gue inget blazer Kiss. Jadi blazer SB. Oh, iya. Kayak leopard, Iya, tapi iya. sebenarnya Yang kuning ya? perinannya kayak kecupan bibir. Wah, kecupan Iya, iya, bibir. Itu Iya. kalau sama Kiss emang. Kita Enggak nih lu knowledge. so berisi, Ya. so berisi tapi sepi. Kata. Siapa vokalisnya Kiss? Gua nggak tahu. Tahu. Terus Andre. Ya. Andre Taulakis. Taulah dia. Iya, itulah pokoknya si blazer inilah kayak lumayan karena apa ya? Oh, inilah bokap Rahimahullah lagi dinas keluar terus kayak apa nih yang bisa dibawa pulang lagi mumpung gitu. Kayak gue pilihnya itu padahal di sisi lain ada pilihan purple blazer. Purple blazer gue kasih adik gue, lu pilih aja ini deh biar kita bisa pakai. Gue jadi kayak punya dua, lu juga kayak punya dua. Gue bangga banget yang Kiss ini ternyata purple blazer yang keren banget. Yang mudah. Ya, Ya, tapi karena yang- dia adik gue, dia lebih mudah gue arahkan. Lu Oke. ini gue yang ini. Ya. Ya itu tuh lumayan nyesel. Sama gue jujur gue nggak recall apa nih sepatu yang kayak jadi gue nggak cocok lagi jelek lagi. Terus karena udah keburu impulsif dan nggak tahu sih, lu suka ngerasa nggak sepatu itu? Ya, iya sih bener sih ya, gue belum nanya. Gue belum jelasin. Sepatu itu suka kadang kalau lu lihat di toko bagus banget, begitu di rumah, kok anjir jelek banget ya, nyesel. Itu satu. Ada lagi sepatu yang grows in you gitu kayak ini biasa nih, tapi nggak apa-apa deh, lu beraniin beli. Yang ternyata pas sampai rumah lu pakai keren banget lagi. Gue suka banget dan gue akan pakai ini terus gitu. Ya
Antara dua itu menurut lu ada nggak tuh yang kayak gitu? Kalau gua Kalau kayak gua gitu, selalu suka. kebalik. Jadi ada yang Kan gue nyebutin memang dulu, lu kebaliknya yang mana nih? gua kebalik maksudnya kalau di toko biasa aja. Iya, Kenapa di toko biasa Sorry. aja? Karena saingannya terlalu banyak. iya ya mungkin. Gitu. Jadi Ah. pas di rumah baru keren. Gitu. Gua lebih ke situ sih. Iya. Gue cukup banyak yang itu, yang kayak nafsu, wah keren kan. Begitu sampai rumah kenapa gue beli ini? Harusnya gue bisa saving lagi untuk beli wishlist lainnya, atau gue sebenarnya nggak perlu. Nggak Nah itu suka-suka mungkin banget, gitu. salah satu tips kayak untuk yang pada baru mau mulai, better lo saving budget untuk membeli 10 sepatu yang lo suka doang untuk Quality. mendapat satu yang very quality. Iya. Karena itu yang gua rasakan sekarang gitu. Kayak Quality over quantity udah pasti tuh ya, Mhm. ibaratnya. waktu itu dari 6.000 pairs koleksi Iya, gua. gue udah duga lagi tuh arahnya pasti ya itu ada yang begitu-begitu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bukan yang 6.000-nya. Bukan. Terus? Gitu. Intinya itulah. Jadi kadang tuh 10 sepatu bisa dapat satu sepatu yang gila banget. Secara value, secara historical, secara desain, Iya, secara benar, setuju. rarity-nya. Setuju. Nah itu mungkin esensi yang memang harus lo dapet kalau lo mau collect sneakers gitu. Jadi quality over quantity lah. Gitu. Tapi by the time lah biasanya ya, lo kan pada saat lo Ya. baru suka, lo akan nyoba, karena nggak apa-apa juga menurut gua. Kalau memang lo ada budget dan lo mau spend di situ, tidak terlalu maksain, kita saranin sih jangan terlalu maksain ya. Ya. Itu lo coba biar kaki lo juga tahu tuh cocoknya kemana, nyamannya kemana, itu sih. Karena gue lumayan bisa cerita kalau di sisi gue sekarang yang saat ini bisa cerita karena gue mencoba. Jadi either lo cuma nyoba sepatunya di toko gitu ya, lo fitting, tahu fitnya aja gitu, sama lo coba jalan gitu ya, lo punya, lo coba sehari-hari, sama lo coba performance gitu. Itu sih. Dan ini gue kayak mau nyambung lagi ke Satisfy ini nih, gue memang nggak trail run, tapi akhirnya gue mencoba ini dan gue beraniin gue hajar deh. Gue kemarin tuh minggu kemarin ke Curug kebetulan sama sepupu-sepupu, gue coba nih hajar. Salahnya nggak pakai kaos kaki, jadi ya pada saat itu pun hujan, jadi tampias si tanah kerikil ini masuk dan itu melukai ankle gue. Tapi untuk grip nyaman, gue megang sini, ini megang. Gue nggak tahu kalau gue pakai brand Hoka ya, yang dimana itu bukan brand baru, jelas spesialisnya di situ, jadi pasti nyamannya total sih. Cuman ya itu lu mesti sayang nggak lu ngajar gitu. Nah sebenarnya memang secara endurance itu sepatu trail atau sepatu hiking atau segala macam, they are designed in purpose ini ya. Gitu. Betul. Terutama dia kayak Satisfy yang Polo obrolin nih, dia klaim dia pakai Vibram Mega Grip. Oh itu benar. Nah, that's why karena gue liat reviewnya kayak lantai dibasahin apa segala Cuy, macam, orang nggak gila. percaya. Ini lantai kayak gini nih yang acian gini. Karena gue nyoba ke Bogor naik kereta pas hujan gitu. Tuh gue coba ubin stasiun, nggak kepleset sama sekali. Yang biasanya lu harus jinjit pelan-pelan ya, fans, dang apa segala macam. Enggak, terus kayak ya biasalah taman kota gitu kan, itu juga ubinnya begitu, nggak gerak juga, bagus banget. Tapi kalau mau ngomong uppernya tahan air enggak, jadi bener-bener rembes, tapi breathable, jadi lo kedinginan tapi tetap cepat kering juga gitu-gitu. Akhirnya gue nyoba yang di Medan, bener-bener trail nih, Medan Baru. tanah, Medan Baru kan sebelah Medan Lama tuh, dia posisinya rada atas, pakai. Ya itulah pokoknya. Itu kepala kakak. Ya itu enak Garuda sih sebenarnya. Bisa belok-belok ya. Ya dipakai di situ tepat banget. Cuman salahnya gue yang nggak pakai kaos kaki itu, jadi membuat gue nggak nyaman, pedih di ankle-nya aja. Masukkan kerikil gitu. Itu sih. Kayak ini gue tuh coba ke Alpen. Wah, gue tahu tuh dia nggak mau kalah, pasti nggak mau kalah. Gue Curug, dia ke Alpen. Alpen kebetulan gue sekolah di situ ya dulu. Oke. Itu beda pronouncing I-nya. Yang ada kutipnya mereka. Alpen sama Alpen. Gitu. Ya. Gitu. Kepleset. Kepleset. Karena gue ambil nonton waktu itu, lantai rumah gue basahin,
Gue coba Oh, lu vibing nonton ya, sih. nonton Gua aja. Kan ada lu kalau YouTube lu pengen tenang lu Alpen Iya View lagi. 2 hours. Iya lagi. Terus lu dokem. Umur. Gak bohong, Ya kan, jujur. dia makan soto mie Pak Kadir gitu Jujur, kan. iya. Di Solo tambah 2. Lu cobain pakai sepatu juga tuh ya. Sepatu juga. Kreset-kreset gitu ya. Habis itu gue pasang green screen. Gitu lah. Kurang lebih gitu. Oke, Itu. balik lagi ke Dosa, impulsif. impulsif. Sorry nih, emang ceramic sih specialty dari Ngelebar. wider conversation. Wider conversation. Gitu. Kayak tadi tiba-tiba tadi ada Garuda, ada merek baru. Makanya, benar. Balik lagi ke impulsif. Kalau Lu gue bukan ke impulsif yang barang gue kena hype-nya ya. Nah, Tapi dari sisi harga mungkin. harga tuh menggoda soalnya. Enggak, justru yang gue merasa impulsif karena itu sepatu mahal banget sebenarnya. Oh, malah lu yang ke harga mahal gitu. Oke, Karena oke. gue dididik sama keluarga gue itu Masuk lagi. Masuk. kayak gue temenan Gua sama baru dia, mau ngomong gue mendang mending, Iya kan? gua karena murah, karena dia so mahal. Singkong. gitu. Kayak gue sama nyokap gue nggak bilang gue temenan sama Polo, gitu. Karena nanti pasti nyokap kamu Polo tuh apa backgroundnya gitu. Gue keluarga gue background banget. Biasa, dia memang tipe-tipe Gue bercanda loh ya. duit papi ai lah. Gitu. Duit papi ai. Ya bawa gue nomor orang. Nomor satu. orang satu. Enggak. Bercanda cek. Papi yu kerja apa ya? Gitu. Enggak woi. Iya. Aduh gue benci banget. Aduh Nggak, woi. Ada anjir. Jujur. Sekarang ada jujur ya. Gitu. Jujur nggak apa-apa lah. Masih Ya, aman. jujur tapi melebar ke situ. Oh iya. Jujur. Oh iya deh, ya. Ada yang Tapi karena untuk sana gua gitu. akuin, Iya. gak banyak yang tahu. Gak banyak gitu. Nah itu Terus? gue lebih ke dari sisi gue impulsifnya karena ini sebenarnya sepatu mahal banget dan nggak perlu juga sebenarnya. Di Viswim tuh kebanyakan. Kalau Fishfim emang Memang gua secara build quality-nya emang itu harganya segitu. Iya. Cuman kalau misalnya kayak waktu itu kan gue sempat Apa nih? ada Air Max Burgundy, Cherrywood, Oke. ya kan? Iya. Dengan harga sekian, gue kepim, gue jatuh kepleset karena udah botak. Nah itu tuh ngerasa, anjing ngapain ya beli sepatu harganya segini, terus gue kepleset. Terus gue pakai di Indo juga nggak ada orang yang ngerti juga gitu. Iya. Karena balik lagi kayak gitu tuh. Karena kita tinggal di sini. karena balik lagi kayak Benar paham. ada lah sense atau insight di mana lo beli sepatu ini supaya orang lain lihat gitu. Pasti tetap Oh ada. nggak bohong, kalau gua nggak bohong. Itu Ah. sneaker nggak mungkin lu kayak ini gua suka banget. Sebenarnya fungsinya enggak. Iya, tapi itu dulu gue begitu. Kalau Neck sekarang breaker gue ada. pure bener-bener yang gue suka doang. Gue nggak peduli harga jualnya nanti kalau gue jual lagi berapa. Yang penting gue suka ya itu gue beli. Iya, gope nih, lumayan tuh yang ada main. Bawa aja. Gope Bawa aja, dikasih gope lagi. gua kasih lu. Biasa. Lu bayar sepatunya gope gua kasih ke lu gitu. Keren, charity tuh jatuh Itu gitu. mendidik biar orang nggak kurang ajar gitu. Lebih ke situ sih. Gitu. Benar. Nah kalau misalnya kayak era-era dunk, kita Nah. ngobrol dunk, Kita ngobrol samba. kebosanan ini ya. Heeh. Kita langsung loncat ke yang sekarang ini nih. Iya, iya. Kayak lu kan ada apa ya, bosennya gitu. Dulu kita ada nggak sih ngerasa? Karena dulu kalau gua sih ngerasa kita tuh each one of us tuh unik gitu loh. Ngerti gak sih? Punya Lu specialty-nya suka Vans, masing-masing. Sekarang gua blazer, nanti siapa nyoba Viswim banget, terus kita saling meracuni, coba-coba. Ya, Ada yang New Balance banget, Asics bagi akhirnya bagi pas- ketemu roots-nya nih, yang lu saat sukanya itu apa sih? Asics tuh dicengin kayak apa nih sepatu asik-asik gitu kan. Padahal itu tua banget tuh brand gitu. Kita aja belum terlalu mention. Tuh apa ya, kalau sekarang tuh ada ya lu masa jenuhnya terhadap suatu siluet gitu karena entah overuse, entah gimana, mungkin karena pecintanya juga entusiasnya udah makin lebar. Ya. Akhirnya kita melihat ya itu, lu di mana-mana pakai lagi jenuh nih. Ya oversupply sih sebenarnya. Karena balik Oversupply lagi juga. dari bisnis side kan memang sebuah brand pasti Iya, akan pastilah. memproduksi itu terus karena itu menjadi jantung salesnya mereka dan segala macam, which is it's normal gitu. Cuman buat kita yang memang very enthusiastic terhadap sepatu itu jadi hal yang sangat membosankan. Yes, Itu ya pasti. seperti itu. Cuman kalau ngobrolin jenuh, gue jujur bukan 2 tahun, setahun terakhir ini lagi jenuh parah juga sih. Ke Kayak overall. ke semua Ke semua overall sepatu gitu. Oke, Maksudnya kayak sneaker. tiap pagi gue masuk ke vault gue Aduh, masukin kode ada segala lagi macam, selipan-selipan. AC 24 jam. Kosong nih Dan ada terus. Ada terus. Gua
Panjang juga tuh ya. Perjalanan ke Volt aja ribet banget. Parah. Nggak, tapi gue kalau ngelihat rak sepatu gue kayak anjing. Lo ngeliat kulkas kosong, tapi Volt penuh tuh ya. Kulkas lebih penuh dari sepatu. Wow, keren. Lo inget dong gue yang di pembahasan gue temenan sama dia, gue nggak bilang punya kamu. Balik ke situ aja. Masih brandingnya masih kayak gitu ya, benar-benar. Enggak. Intinya kayak gila di sepatu, gue nggak semuanya gue pakai. Balik lagi yang gue pakai itu aja. Gitu, maksudnya gue pakai Louboutin, gue pakai. Oh, tuh kelihatan berarti kan? Iya, kelihatan. Kalau gue nggak ke situ emang kelihatan. Roots-nya ke situ. Yang soalnya kalau lu Tapi lihat Louboutin merah. malah Mas Tusi loh. Emang? Enggak. Iya kan? Ya makanya. Lu cuma suka mancing biar gua Gitu. Ya itu jujur setahun terakhir gue lagi di tahap jenuh banget, dan ternyata nih kayak tiba-tiba di marketnya juga. gue jalan-jalan sama istri gue jalan-jalan sama Shirley ke Electronic City gitu. Nah, ada kulkas, anjir bagus. Kulkas misalnya harganya let's say ini langsung ngomongin kulkasnya juga nih. Iya, misalnya kulkas harusnya harganya sekian gitu. Gila, terus gue banding, iya bener. Iya bener. Gue bisa dapet ini yang Bisa jauh sama. lebih berguna, Nilainya dibanding gue beli lebih sepatu. lama. Investnya. Dan beli kulkas itu lebih berat dibanding gue beli sepatu harga segitu. Iya, Ibaratnya bener. gitu. Nah, hal-hal itu tuh sebenarnya insight-insight yang lu perlu ngerti kalau lu mau membangun hidup lu. Anjing, ini jadi bicara ekonomi nih sekarang. Menggurui lu. Wah, tapi kan aim gue ke menteri kan. Gitu. Jadi gue mau belajar dari hal Oke. kulkas, dari Bener. TV, dispenser gitu. Bener. Gitu. Jadi banyak hal yang lebih berguna dibanding lu beli sepatu dengan harga segitu. Ini extra aja kalau campur sama crafting ding gini. Iya, kayak makanya. Ternyata. Kalau orang lihat gua, orang Yakul. baru kenal mungkin kayak, oh ini Indro diem banget, cool. Enggak men, percaya lah. Coba dah keplak. Dikeplak balik lah emosi. Gitu. Nah itu tuh. Jadi sekarang lagi di tahap jenuh. Terus memang kalau di era-era dang, jujur gua nggak kena. Kenapa? Karena gua nggak cocok. Ya Gua udah ngerasa- sama sekali gua gue. nggak. Kalau blazer masih ada lah slightly, masih bisa karena blazer. Tapi nggak yang tuh. SB juga. Ya blazer SB cuma blazer Supreme doang. Iya. Karena gue suka Iya, banget. bener. Itu despite of the hype atau Nah, the value atau segala spesifik macam, itu emang ya. itu keren banget. Dan gue tiap melihat kolektor yang punya blazer Supreme, gue udah langsung stamp oke lo, boleh. Gue berarti keren deh. Iya. Salah satu itu ya. Gitu. Itu kayak dibela-belain banget sih gue. Gitu. Harus banget. Gak apa-apa. Iya, sama- Tapi itu menurut gue itu essential sebagai sneaker collector Nah, yang mulai pada zaman itu lah. iya. Gitu. Iya, dengan kejenuhan. Ya kalau sekarang melihat kita ini ya big picture-nya overall memang jenuh juga karena itu kan banyak siluet-siluet yang overuse ya. Ya, Yang kita sih sebenarnya nggak nurunin brandnya apa segala macam. Kita cuma memang jelek-jelekin aja. Wah gitu. Nggak lah. Ya kita sebagai nggak tahu sih ya, kalau gua bisa menilai udah cukup lama lah. Kita berdua juga udah cukup lama menjadi sneaker entusias gitu kan. Dan dia kolek juga makin banyak. Kalau gue emang segitu-segitu aja. Ya kita ngelihat ya itu tuh kayak Nike Dunk. Terus ini dulu Yeezy dulu. Kalau lu mau ngomong kebosanan terhadap ini ya siluet ya. Kita ngomongnya apa? Fatigue ya. Asik fatigue. Fatigue itu pusing sebenarnya kan. Benernya. Pusing dang, pusing samba gitu. Oh lelah, fatigue. Biasanya gue tahu kata-kata itu kalau di ini. Bukan dong. Kayak itu kan celana, kan ada fatigue. celana Ini kan fatigue orang-orang tuh. belakang kamera muda tuh. Fatigon. Rambutnya hitam. Dibahas. Enggak, gue lebih ke ini. Gondrong tapi di sini. Tua. Enggak, gue fatigue kalau ini bola kayak pemain bola gitu, fatigue itu kenapa gitu? Oh ternyata Capek. Nah, ya itu kayak dang, samba, Yeezy terus Tapi kena itu- overall lagi padahal Tapi siluetnya- capek bukan karena dia keluar mulu, capek karena lu gila, lu bener-bener lihat Iya. di mana-mana. Beda sama lu lihat fans otentik hitam putih dipakai sama Nah. semua orang, gua fine aja gitu. Kenapa ya? Heran nggak lo? Maksud Karena gue roots menurut gue. ya, Converse, Chuck Taylor tuh ya pasti hitam putih, fans era otentik, Iya. slip on. Lu kayak nggak pernah merasa fatigue tuh, ibaratnya kayak ya udah berarti memang pakai gitu. Mungkin kalau gua sih ngelihatnya mungkin karena
Itu roots pertama. Orang yang memakai sepatu-sepatu yang kita tidak nilai fatigue itu tuh nggak trying gitu kan. Nah, gue takut juga nih kayak ngejudge. Bukan sih, lebih ke Ini. jadi kayak misalnya Vans hitam putih, Converse hitam putih, terus apalagi yang ada hitam putihnya. Converse hitam putih, Vans hitam putih sama Dunk hitam putih. Ini different type of shoe menurut gue. Kalau Vans hitam putih itu very essential. Kayak lo mau pakai baju kayak apa, pendek celana panjang lo mau ke kerja atau segala macam itu masih masuk. That's why itu essential. Kalau Dunk hitam putih itu trend menurut gua. Which is trend itu akan selalu cycle terus kan. Dan benar. Jadi makanya mungkin kita capeknya ngelihat Dunk Panda itu ya karena itu kayak cocok nggak cocok dipaksain aja dipakai sama orang-orang. Itu. Ya trying juga berarti ya ibaratnya. Karena otentik atau era sama Chuck Taylor itu very versatile aja. Kalau Dunk hitam putih itu nggak versatile maksudnya. Gitu. That's why itu pembedanya sepatu essential dan tidak gitu. Kayak misalnya kayak Tom Ford bilang ini 5 sepatu yang lo harus punya gitu. Lo harus punya boots, lo harus punya loafers, lo harus punya sneakers, lo harus punya itu type-nya ya, lo dress shoe, ya gitu. Nah itu Converse dan Vans tuh salah satunya ada di dalam situ tuh. Ya benar. Gitu. Setuju banget tuh. Gitu sih. Kita masuk ke bahasan transisi dari hypebeast ke functional dance with taste. Functional dance with taste. Ya. Jadi kan menurut gua kalau itu nggak ada kayak dulu tuh, sekarang berarti fungsional semua. Kayaknya setiap orang punya tuh transisi itu menurut gue ya. Mau lu berada di zaman apapun, jadi ya mungkin lu masuk, lu tergoda dengan hype-nya gitu, habis itu lu berubah tuh transisi ke fungsional yang lu bener-bener lu cari nyamannya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak sekarang lebih beruntung deh menurut gue, karena dapet di hype-nya yang fungsional itu. Jadi lu langsung udah masuk ke era-era nyaman nih, tanpa lu nyobain yang hypebeast nggak nyaman itulah intinya. Nah dari lu, kalau dari opini gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya siapapun yang memang mau bukan terjun ke industri, lebih ke apa ya, mau mulai punya ketertarikan terhadap antusias gitu industri sepatu, sneakers gitu. Nggak dipungkiri udah pasti karena hype-nya dulu. Iya. Karena kalau nggak karena hype-nya lu nggak akan tahu informasi dari mana dan segala macam. Cuman memang semua orang, betul kata lo, pasti melalui transisi itu sampai akhirnya dia menemukan ini yang gue banget. Gitu. Which is itu akan mengeluarkan banyak sekali energi, banyak sekali uang, waktu iya kan? yang pasti kalau memang lu mau terjun ke situ ya lu pasti akan fokus banget ke situ. Tanpa memikirkan hal-hal di sekitar lu. Karena itu gue merasakan banget tuh. Kayak beli sepatu, beli, obsesinya adalah banyak supaya gue bisa kayak kolektor role model gue dia nih. Ke situ. Kalau gue dapet banget ke situ. Sempet kena situ ya. Iya, sampai akhirnya cuman si industri yang gue suka ini ternyata menjadi ladang rezeki buat gue juga. Akhirnya gue bekerja di industri ini dibekali dengan impulsif gue pada zaman dahulu gitu. Kayak gue tahu brand dari sepatu, tahu brand baju maksudnya. Karena collab kan. Iya lagi. Streetwear, artis dari sepatu. Maksudnya artis tuh kalau di sini kita seniman ya. Tahu banyak music genre juga dari sepatu. Music. Tahu negara-negara yang mungkin gue nggak pernah dengar atau tokoh-tokoh sepatu di luar negeri, itu semuanya dari sepatu. Jadi semuanya rootsnya dari sepatu lah intinya. Tahu branding pun juga dari sepatu, belajar dari sepatu juga. Gitu. How to design, how to make a shoe box, how to wrap a paper dan segala macam, semuanya dari sepatu. Temen juga banyak banget dapet sepatu. Gue rasa situ sih. Bener-bener setuju banget tuh gue. Mendapatkan semua, bersyukur banget lah mendapatkan banyak hal tuh, berawal dari olahraga basket yang memang ya itulah sekolah apa
ikut cup segala macam sampai akhirnya masa dewasa nih berkomunitas karena sepatu terutama itu gue dapat banyak banget, dapat dari temen jadi keluarga itu juga pasti, knowledge-nya iya, apa ya, point of view, sudut pandang, pembelajaran hidup apa segala macam itu juga dari situ. Jadi serius nih gitu. Makanya ngomongin sepatu. Jadi memang si Hypebeast ke that style with taste ini memang transisinya akan cyclingnya di situ-situ aja sih. Karena menurut gua semakin lu dewasa, semakin lu akan mempergunakan uang lu dengan bijak lah. Gitu. Jadi mengerucutnya koleksi sepatu itu juga menurut gua proses yang harus dilalui adalah itu. Sampai lu tahu apa yang lu mau, lu nggak beli, nggak semua sepatu rilis nggak lu beli, karena banyak juga orang yang masih semua yang penting sepatu rilis dia suka karena sesimpel box-nya doang dia beli, sampai rumah nyesel nggak dipakai, hancur sepatunya dan segala macam dan gitu. Benar. Gitu sih. Terus konsumen, abis itu kita ngobrolin ini ya semakin berkembangnya sama semakin ngulik, terus yang menyebabkan konsumen ini semakin pintar untuk memilih sepatunya, sama yaitu lo nggak bakal bisa lagi hanya jualan collab tapi lo nggak barengin dengan quality of the product, ya kan? Itu pasti ngaruh banget tuh. Karena lomba-lomba sekarang ya lo nggak perlu collab pun juga udah banyak produk yang bagus tuh contohnya. Tapi ya banyak sih kalau mau ngomong contohnya, banyak banget sih menurut gue. Banyak karena kan tuh, brand kayak luar tuh, brand sini pun juga kayak gitu. Iya, kayak terms collaboration ini sekarang menurut gua udah sangat normal ya. Jadinya setiap ada kolaborasi sepatu nggak semuanya bagus nih. Sebesar apapun kolaboratornya, segala macam, kalau jelek gitu. Tapi ngobrolin ke situ, menurut gua sekarang brand lokal nih udah segila itu. Secara development, secara storytelling, secara branding. Lu mau ada subliminal message ya? Enggak. Cara jualan ya. Enggak kok. Ini gua in general. Buyar. Ini gua in general. Cuman karena gua ada di dalamnya, jadi gua tahu gitu bahwa kayak misalnya lu ke event-event aja deh. Brand lokal sekarang yang dicari. Yang dikejar tuh justru brand lokal. Contoh event kemarin juga, ya gua nggak nyangka seramai itu. Secara crowd, secara orang ngantri demi brand lokal, itu gila banget sih. Kalau dulu kan, dan lu nggak perlu collab banyak juga ya kalau gua ngelihat yang brand aparelnya ya. Brand sepatu pun menurut gua nggak perlu collab pun juga pasti antusiasnya tinggi. Cuman ditambah collab lagi bagus. Gila. Ditambah collab lebih gila lagi. Apalagi kan sekarang banyak brand sepatu lokal yang udah mulai merambah kolaborasi dengan brand-brand luar negeri dan segala macam. Brand-brand yang kita look up dulu ternyata nyampe juga. Ternyata udah nyampe sini nih. Kita kira tuh nggak ke-reach sama sekali ya, ibaratnya unreachable. Karena nggak bisa dipungkiri, Indonesia udah kedengeran banget sekarang. Harus dari semua scene lah, dari sisi olahraga, dari sisi seni, art maksudnya, terus musik, apalagi film dan lain-lain itu udah hebat banget sekarang. Gitu maksud gua. Setuju. Jadi build quality dari semua lini itu tuh udah hebat banget. Termasuk ceramik saja sekarang ini produksi udah hebat banget. Gitu. Karena apa? Karena kita mencoba untuk stay relevan. Relevannya dari sisi mana? Dari lu lihat aja angle-nya. Nanti lu lihat ada dari kiri, ada dari kanan, ada tengah. Gitu. Kalau dulu tengah doang satu aja. Biasanya kalau syuting mendung, gua gelap banget. Jadi orang tiba-tiba jadi orang jadi wash timur. Gitu. Gitu. Ini stabil, aman aja. That's why dari jadi manusia harus berkembang. Oke, siap. Ada Terima kasih Bu Bay dan Doha. Terus. Nah, kalau dari tadi yang kalau dari tadi kita bahas lokal apa segala macam itu kan tren juga pasti akan selalu cycling ya. Kalau sekarang tuh kelihatannya apa ya, kalau waktu itu ya lo kan pasti ada masanya lo skate berat terus apa gitu ya. Sekarang tuh kalau gue lihat ada lah tuh, kalau gue sih lumayan terinspirasi
awalnya looks apa nih mountaineering ya segala macamnya outdoor ini sesimpel karena bukan googling browsing pre-love atau thrifting tentang jaket-jaket gue sebut aja langsung lah Nike, Windrunner, era-era kita dulu lah. Awal dari situ terus sampai akhirnya ternyata yang ACG zaman dulu tuh oke banget wah itu kalau ngulik lagi sih ya lu lah yang ngulik. Dalam banget tuh ya brand lain selain itu maksudnya. Terus sekarang ke brand-brand lokal slightly kita menuju ke mountaineering style. Semua brand ya kayaknya membuat itu selain memang globally existing brand mountaineeringnya juga makin naik. Terus brand-brand lainnya pun juga membuat ini outdoor ya, produk-produk outdoor. Iya. Berarti emang maksudnya in general mountaineering tuh lebih kayak ke lo pada yang suka camping, lo yang suka hiking, yang suka trail run. Karena kan itu hal-hal atau aktivitas yang dilakukan di uphill atau di gunung. Fungsional. Cuman kalau ya sebenarnya sah-sah aja kalau lu punya duit. Karena kan itu dari tahun ke tahun, yang masalahnya akhirnya kan panas aja gitu. Itu sih. Sebenarnya memang, nah itu dia tuh si barang-barang itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk menghantam all terrain lah gitu. Ya termasuk sebenarnya panas juga. Iya all terrain juga. Sebenarnya panas juga gitu. Karena pasti dengan breathable material apa segala macam. Cuma nih trennya lebih ke fashion and lifestyle nih sekarang makin kental nih. Gitu. Jadi hal-hal itu tidak dipergunakan pada tempatnya, tapi dijadikan jadi fashion staple ya, gitu. Fashion gitu ya. Which is nggak salah juga, karena sepatu, baju dan lain-lain itu kan part of fashion juga kan. Iya. Cuman memang ada tempat-tempatnya. Itu nanti kita akan lebih bahas lebih dalam di episode selanjutnya tentang ini. Betul sekali. Sekarang mungkin kita masuk ke udah penghujung tahun sebenarnya. Penghujung tahun. Either lo pengen ngomongin best sneaker atau kayaknya ngomongin ini dulu nih, biasa soal-ala podcast apapun itu yang ngomongin tahun depan. Lo ngebacain gimana? Kalau gue kagak jago sih, maksudnya kalau gue menyiapkan ekspresi kalau lu kosong gitu. Sumpah ini sih. Karena kan karena dengan gue bekerja di Kangki otomatis gue harus akhirnya keep up gitu. Subliminal message-nya tadi. Iya dong. Gitu. Jadi menurut gue kayaknya tren sepatu ceper nih balik lagi. Ceper ya? Yes. Karena kenapa ini udah mulai hilang. Karena melihat brand-brand luar arahnya lagi ke situ semua. Even gue nggak bilang niche. Se lifestyle Ami gitu. Ami Paris gitu. Dia bikin sepatu ceper dengan siluetnya dia sendiri. Terus nggak collab nih ya, dia buat dia masing-masing si label niche lah itu. Ya bisa dibilang lah. VH bikin juga sekarang gitu. Kalau brand-brand besar emang mereka udah bikin dari kapan tahu ya, gitu. Misal kayak Nike dan segala macam. Mungkin dari bisa kalau bego-begoannya gue mungkin dari football kali ya. Iya. Itu dari mungkin culture-nya dari situ, correct me if I'm wrong. Cuman gue melihatnya dari situ. Harusnya sih benar sih. Harusnya kayak sepatu Samba tuh kan awalnya bukan sekedar ininya Samba. Iya. Emang bola. Tapi yang untuk indoornya kayak futsalnya gitu. Terus dari situlah. Itu. Soalnya zaman gue nonton La Viola waktu itu. Wow, La Viola. Gila tuh lawas sih. La Viola tuh kalau nggak salah dari Kamerun kan? Enggak dong. Itu Serie A. Pas Juve masih kosong. Ada Dimas Fonseca. Wow. Lu ngomong La Viola tim. La Viola tim. Fiorentina, kan waktu itu Juve-nya enggak dong. Iya benar. Fiorentina. Gua nangkapnya Saviola. Saviola pemain. Ini La Viola. Wow. Tadi Serie A doang dia nggak tahu. Gue grew up di zaman itu, gue nggak nonton tapi biar lo tahu lah. Iya, mungkin menurut gue balik lagi itu terinspirasi dari football culture.
Iya. Sepatu ceper benar. akhirnya turun ke fashion gitu. Dan benar. banyak juga beberapa brand lokal yang mulai mencoba implementasi ke arah situ juga gitu. Gue lumayan terpapar kalau di sosial media tuh ini cuy, Napa Milano tuh membuat sepatunya ya siluetnya kayak ngomongnya Puma, tapi nggak speed cap juga. Tapi arahnya slim, terus arahnya ke situ, gitu. ceper, slim. Terus kalau dulu gue memakai sepatu ceper slim itu, balik lagi. Selalu sih kalau gue nggak tahu kenapa kalau ngomongin nostalgia tuh nggak pernah habis. SMP pakai sepatunya Taekwondo. Adidas. Ya banyak brandnya sih. Iya banyak brandnya, tapi memang yang lumayan leading Adidas. Kayak Kodachi. Iya, Kodachi padahal teplek buat bulu tangkis ya, kalau salah badminton. Sama inilah Eagle, bener-bener Eagle ada buat soalnya Eagle Taekwondo pasti tahu. Warna putih sama warna hitam. Tahu. Kalau dulu lu pakai sepatu itu, lu hanya berani celana cutbray, karena gue SMP pakai celana panjang, celana pendek, udah itu aja. Tapi di sekolah sekarang banyak sih. Tapi sekarang lu pakai sepatu teplek itu, lu berani pakai baggy pants, jeans yang gede-gede gitu ya, maksudnya balloon apa segala macam, kayak pede aja. Gitu ya, itu sih menurut gue yang jadi ini juga ya, akhirnya jadi referensi baru, sumber kepedean baru untuk lo. Kalau gue, bagi gue yang badan gue lumayan susah, ngomongin lagi ke style lebar. Iya. Terus? Mau cengin kan lo? Untung jauh, jakun lo. Lumayan susah untuk bergaya gitu. Jadi kayak ini ada inspirasi baru lagi nih. Kalau celana tuh nggak mesti yang gitu-gitu doang. Balloon juga gue bisa pakai. Ya. Itulah, sepatunya jadi mesti nyesuaiin, tapi di saat tren yang teplek ini beraniin pakai walaupun tuh celana mampus nyeretnya. Iya kan? Ya. Itu sih. Terus kayak misalnya itu, chunky shoes juga menurut gua lo bakal habis apa enggak menurut lo? It will still there. Iya kan? Menurut gua barengan sama si sepatu ceper ini. Dead shoes juga. Itu part of fashion juga. Ada beberapa kayak Hoka ini menurut gua ini chunky shoes. Hoka tuh kayak chunky yang never dies. Menurut gua Hoka nggak akan trying untuk membuat yang ya slim-slimnya Mafate kan. Kayak apa ya? Tapi sama satisfied kan. Mafate. Tapi maksud gua dia chunky on purpose juga sebenarnya. Betul. Itu jadi tidak kayak sepatu lari kan bisa dibilang menurut gua secara midsole yang segitu tebelnya ya mungkin balik lagi correct me if I'm wrong, kayaknya itu harusnya part of chunky shoes juga. Iya. Gitu kan makin techy makin tinggi lagi tuh si midsole-nya segala macam. Tapi kan banyak yang berlomba ini kan. Mereka innovate untuk atasnya tuh seslim mungkin, seenteng mungkin, sehak your fit mungkin. Tapi Hoka tuh nggak trying ke situ gitu. Itu yang menurut gua keren. Iya benar. Padded-nya masih ada, ya memang ciri khas chunky-nya itu ada. Orang tahu lah itu lihat ini Hoka. Gitu. Iya, jelas. Dibanding brand-brand besar lainnya lumayan agak tipikal gitu. Kalau brand-brand besar lainnya menurut gue lumayan ketebak. Iyalah. Kayak bukan ketebak, justru kayak ini hampir sama ya semuanya gitu. Ya, lu bisa melihat gitu kan. Itu gue lihat banget. Gue lihat banget pas di Boston Marathon. Lu yang ngebom waktu itu. Iya, enggak. Jadi kesono gitu. Ya itu sih, jadi ngeliatnya hampir sama. Jadi menurut gue tahun depan harusnya nggak ada changes yang terlalu signifikan. Tapi Dead Shoes lumayan turun menurut gue turun, tapi still there, tetap penciptanya akan selalu ada. Nah kalau nyaman Dead Shoes menurut gue akan ada terus aja jadinya. Iya. Itu karena itu jadi siluet yang versatile akhirnya sekarang. Iya. Gitu kayak orang nyari sneakers pasti arahnya ke sana, Vomero, Kayano, terus New Balance itu semua model Saucony, Grid segala macam kan arahnya ke situ semua. Kalau itu menurut gua akan tetap di situ terus sih. Dan terutama gua paling mudah sebenarnya kalau lo mau lihat tren itu adalah how kids do their collaboration. Gila. Itu paling gampang sebenarnya. Gitu. Cuman mungkin yang dia nggak sentuh lari aja. Gitu. Kalau secara cult dia nyentuh, secara tren dia nyentuh, kayak akhirnya dia masuk ke football.
gitu. Dia Basket masuk ke tuh udah basket. pernah. Iya. Kan. Terus dia masuk ke padel sekarang. Padel. Iya kan tapi dia nggak bikin sepatu. Iya bikin si Wilson. raket ya. Raket iya Wilson. Kit gitu. Jadi itu kayaknya jalur paling gampang kalau lo mau mengetahui tren depannya akan seperti apa gitu. Karena dia lumayan. Either lo ngelihat tren itu di situ atau si Kit ini tuh yang ngedrive trennya gitu ya. Iya nggak sih? Ya Either way menurut agent iya. si dia ini. bukan trendsetter sih. Kalau menurut gue Kit bukan trendsetter. Dia tetap follow the trend juga. Tapi dia mengemas they presenting iya. seolah-olah mereka trendsetter ya. Gitu. Iya. Kayak sesimpel sebenarnya ngatain gitu. Enggak. Tapi bener loh. Ini gue objektif. Tapi gue suka banget sama Kit. Iya, benar. Gue sesuka itu sama Kit. Kayak stylingnya segala macam gue suka banget. Gila bagus banget sih. Bagus banget. Gitu. Dan menurut gue mereka lumayan advance. Ngebaca trennya lumayan advance. Karena pasti segitu banyaknya karyawan pasti ada trend analis department. Feeling gue pasti ada. Feeling gue pasti ada. Karena dia tidak sembarangan doing collaboration. Besides dream-dreamnya dia waktu dia kecil dia pengen collab sama Marvel, dia pengen collab sama cereal brand, dia pengen collab sama Nike, LeBron James dan segala macam, sama Scottie Pippen. Iya lagi. Itu tenis dan dia selalu tapin ke superior personnya gitu ya. Superior person. LeBron James di basket. Superior brandnya juga ya. Kakak di bola. Habis itu Roger Federer di tenis, semuanya disikat gitu. Jadi dipentokin sama dia. Gitu. Goks. Itu sih paling menurut kita ya tren 2026 yang kita mencoba bahas. Kita nggak menggurui, kita juga bukan kita bukan dokter, kita bukan expertise, kita bukan hanya cenayang gitu. Konsumtif. Benar. Kita belajar dari kekonsumtifan kita. Betul. Yang sekarang harusnya udah selesai. Harusnya. Tapi sekarang syutingnya di toko. Gitu. Oke, paling itu aja dari kita. See you on the next episode. Ya, perkenalannya saat ini dengan formasi yang baru. Formasi yang baru, jadwal yang akan rutin. Pantengin terus orang-orang yang di belakang kamera. Harus sih, menurut gue harus. Jadi tiap kita syuting in maximum within 2 hours ini udah upload. Kenapa? Mundur semua nih guys. Kenapa jadi pressure ke situ? Enggak, intinya schedule akan mulai teratur, jadi kalian nggak nungguin lagi kapan Ceramik, kan ada sekitar 1 juta orang yang nanya, Mas, kapan Ceramik gitu. Gue mewakili 999.000 orang yang ada, gue nanya ini kalau gue doang nih gitu. Intinya stay tune. Gue Indro, gue Pandu, Ceramik bersama Red Media. See you on the next episode. Yes. Zoom in, zoom out.